Pancasila telah menjadi dasar falsafah dan ideologi negara sejak Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku, bangsa, puluhan agama, ragam bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Namun, Pancasila menjadi dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengatasi keberagaman tersebut. Nilai-nilai Pancasila bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah ada dan dipraktikkan dalam adat istiadat dan budaya leluhur bangsa Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila dari pandangan hidup yang sudah berkembang dalam masyarakat sebagai dasar kehidupan bernegara yang kuat dan bersinergi dengan budaya bangsa. Pancasila adalah sistem filsafat karena mengandung nilai-nilai yang berfungsi sebagai tatanan nilai dan prinsip kehidupan secara menyeluruh dan menyatu. Kelima sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan yang holistik dan organik. Sebagai sistem filsafat, Pancasila menjadi refleksi kritis dan rasional dari pengalaman hidup bangsa Indonesia yang mengandung kebenaran substansial. Nilai-nilai tersebut bersumber dari budaya luhur bangsa, sehingga Pancasila tidak berdiri di luar realistis masyarakat Indonesia, melainkan melekat kuat dan nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, Pancasila mengatur tata nilai moral, etika sosial, dan budaya yang menjadi panduan bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mempresentasikan pandangan hidup bangsa yang holistik, mencakup aspek spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sila ketuhanan yang Maha Esa menekankan spiritualitas sebagai landasan moral. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengangkat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan peradaban luhur. Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mengatur mekanisme demokrasi melalui musyawarah mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan untuk kesejahteraan yang merata. Dengan kelima sila tersebut, Pancasila menjadi pola pikir hidup yang aktif dipraktikkan dalam keseharian masyarakat. Kelima sila berhubungan secara kausal dan saling memperkuat, membentuk sebuah struktur hierarkis dan sistematis. Sila pertama adalah fondasi utama yang memberi arah moral dan etika bagi sila lainnya. Nilai ini membatasi adanya pandangan yang sekular dan materialis yang dapat mengikis nilai luhur bangsa. Sila kedua menjadi jembatan yang menerjemahkan nilai spiritual ke dalam interaksi sosial yang manusiawi. Sila ketiga, menjaga kesatuan bangsa agar tetap kuat dan kokoh menghadapi perbedaan. Dan sila keempat, mengatur proses demokrasi secara bermartabat dan bijaksana. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial, merupakan puncak tujuan yang mencerminkan kesejahteraan yang merata sebagai hasil harmonisasi sila-sila sebelumnya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah viral moral dan spiritual bangsa, menegaskan eksistensi Tuhan sebagai sumber nilai. Pengaruhnya terasa dalam sikap toleransi beragama, kebebasan beribadah, dan tunduk pada nilai kebaikan bersama. Nilai ketuhanan mengarahkan setiap tindakan dan kebijakan agar berpijak pada etika moral yang menjaga keharmonisan masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Sila ini menjadi dasar bagi pembentukan hubungan sosial yang adil, menghargai keberagaman budaya, dan menjunjung tinggi sikap beradab, mengurangi diskriminasi, dan mendorong kesempatan yang setara di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya.
Sila ini merupakan wujud implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Melalui bahasa nasional dan kebudayaan bersama, persatuan tetap dijaga sekaligus memperkaya identitas. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Menetapkan mekanisme demokrasi yang adil, inklusif, dan berbasis musyawarah serta mufakat. Menuntut kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang menghormati perbedaan dan aspirasi seluruh rakyat, memberdayakan partisipasi warga negara demi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan akhir dari penerapan sila-sila sebelumnya. Menjamin pemerataan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat tanpa diskriminasi. Mengarahkan pembangunan yang inklusif dengan perhatian khusus pada golongan yang kurang mampu dan wilayah tertinggal. Penerapan sila dalam kehidupan nyata memperkuat integritas dan identitas bangsa yang unik. Sila pertama, memupuk toleransi beragama, mewujudkan kebebasan beribadah yang damai, sekaligus membangun moralitas tinggi dalam masyarakat. Sila kedua, mendorong penghormatan atas keberagaman dan keadilan sosial, mengurangi diskriminasi dan kesenjangan. Sila ketiga, mempererat tali persatuan melalui bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan kebudayaan nasional sebagai perekat sosial. Sila keempat, mengawasi demokrasi agar berjalan dengan musyawarah, mufakat, dan suara rakyat yang dihargai. Sila kelima, mengimplementasikan kebijakan pro rakyat, menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Agar Pancasila terrelevan dan kuat sebagai pandangan hidup bangsa, diperlukan upaya berkelanjutan dan sistematis. Pendidikan Pancasila harus didesain agar tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mendorong pengamalan langsung dalam sikap dan perilaku. Pemerintah dan masyarakat perlu mengintegrasi nilai Pancasila secara integrasi dalam kehidupan politik, sosial, hingga ekonomi. Pendekatan penguatan Pancasila harus inklusif dan kontekstual, berbasis realistis kehidupan dan tantangan sosial budaya Indonesia sekarang. Memberdayakan masyarakat lokal dan memperkuat solidaritas kebangsaan untuk menjaga keutuhan wilayah dan budaya. Pancasila adalah sistem filsafat yang komprehensif yang menakar dan mengintegrasikan nilai spiritual, moral, sosial, dan politik secara menyeluruh. Kelima sila membangun pandangan hidup bangsa yang harmonis, saling terkait secara integral dan hierarkis. Lebih dari sekadar teori, Pancasila adalah dasar etik dan moral nyata dalam kehidupan sehari-hari yang memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Pancasila juga menjadi sumber inspirasi dan landasan kritis yang dinamis untuk terus berkembang menghadapi berbagai dinamika sosial dan politik. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita wujudkan Pancasila bukan hanya di atas kertas, tetapi hidup dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Berbagai spirit persatuan bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaan yang adil dan makmur. Tetap kokohkan nilai-nilai persatuan, keadilan, demokrasi, kemanusiaan, dan ketuhanan dalam setiap sendi kehidupan bangsa dan bernegara.